Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bediler, salam satu laras dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Welcome back to channel JM Arrival bareng Anas di sini. Tentunya kita akan membahas seputar senapan angin. Dan tidak hanya dunia senapan angin, tetapi juga berbagai macam dari aksesoris senapan angin. Tentunya hanya ada di channel JM Arrival. Oke Sobat Bediler, sebelumnya Anas pengen nyapa dulu nih. Gimana kabarnya Sobat Bediler? Apalagi di masa PPKM yang diperpanjang sampai tanggal sekian ya. Tentunya Sobat Bediler sudah melihat informasinya di berbagai macam berita. Nah, selama masa PPKM ini tentunya semoga kita tetap diberikan rezeki yang melimpah, kemudian juga diberikan kesehatan, dan semoga COVID-19 ini cepat diangkat, dan semoga kasus pandemi COVID ini segera berakhir agar kita bisa melakukan aktivitas normal seperti biasanya, dan semoga rezeki kita dilancarkan oleh Allah SWT. Amin. Oke Sobat Bediler, masih di channel JM Arrival bareng Anas di sini. Dan di pertemuan kali ini Anas akan mereview salah satu senapan angin jenis PCP, yaitu PCP Ghost Warrior. Dan di sini senapan angin ini menurut Anas sangat istimewa sekali ya, karena memang dari segi harganya sudah lumayan merogoh kantong, dan tentunya dengan spesifikasi yang luar biasa. Nah, buat kalian yang penasaran, kalian jangan lupa untuk tonton video ini, dan buat kalian yang belum gabung, kalian bisa segera subscribe, share, like, dan juga komen video-video yang ada di channel JM Arrival. Dan tentunya jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel kita. Oke Sobat Bediler, kita akan memulai mereview satu persatu spesifikasi dari senapan angin ini. Dan yang pertama kali akan kita review adalah di bagian laras dari senapan angin PCP Ghost Warrior. Nah, untuk laras sendiri ini terbuat dari baja seamless dengan OD14, menggunakan alur 12 dan memiliki panjang 60 cm. Kemudian di bagian ujung laras juga sudah dilengkapi dengan nepel peredam, tempat pemasangan peredam maupun muzzle brake. Kemudian di bagian laras ini juga sudah dilengkapi dengan pelindung laras atau yang sering biasa kita sebut dengan serombong. Nah, serombong laras ini menggunakan serombong berbahan aluminium OD22. Dan fungsi dari serombong sendiri adalah untuk melindungi laras dari goresan, dan tentunya yang terpenting adalah untuk membuat tampilan laras pada senapan angin ini semakin lebih keren. Melihat spesifikasi dari laras senapan angin ini yang menggunakan alur 12 dan panjang 60 cm dan sudah disetting dengan power senapan angin ini, maka tingkat akurasi senapan angin ini bisa mencapai 50-60 meter. Sedangkan untuk jangkauannya bisa mencapai 100 meter Sobat Bediler. Kemudian senapan angin ini juga sudah dilengkapi dengan cincin laras yang mana terbuat dari bahan alumini juga. Kemudian juga sudah menyatu dengan tabung. Nah, fungsi dari cincin laras ini sendiri adalah untuk menahan getaran yang bisa mempengaruhi akurasi saat senapan angin ini digunakan untuk menembak. Oke Sobat Bediler, kita lanjut ke bagian yang selanjutnya, yaitu di bagian tabung. Nah, untuk tabung sendiri ini sudah lumayan cukup panjang dan juga lumayan besar. Nah, untuk tabungnya sendiri ini terbuat dari bahan dural padat OD50, yang mana dengan desain yang sangat keren, dan Sobat Bediler bisa melihat seperti inilah bentuk keren dari tabung senapan angin ini. Sedangkan untuk kapasitas angin sendiri pada senapan angin ini untuk tingkat keamanannya berada di angka 2500 PSI. Sedangkan untuk tingkat maksimalnya ini berada di angka 2700 PSI. Dan Sobat Bediler bisa melihat tekanan angin melalui manometer yang berada di bagian ujung depan tabung. Kemudian untuk pengisian angin pada senapan angin ini menggunakan kupler 1 TSM yang mana posisinya ini berada di bagian bawah chamber. Nah, seperti yang Sobat Bediler ketahui bahwa untuk pompa yang biasanya dijual di pasaran, ini kuplernya menggunakan mini kupler. Dan untuk pengisian angin dari senapan angin ini, Sobat Bediler bisa menambahkan adaptor 1 TSM ke mini kupler. Nah, ini agar bisa disambungkan ke pompa yang Sobat Bediler miliki. Oke Sobat Bediler, kita lanjut ke bagian chamber dari senapan angin ini. Nah, chamber dari senapan angin ini terbuat dari bahan dural jenis monolite dan dibuat sepresisi mungkin, dengan pengerjaannya menggunakan mesin dan tenaga ahli yang profesional sehingga sangat rapi dan juga presisi. Dan untuk reel mounting dari senapan angin ini terbuat dari bahan dural. Kemudian fungsinya sendiri adalah untuk tempat pemasangan aksesoris seperti teleskop, laser maupun aksesoris yang lainnya.
Untuk rail mounting sendiri ini adalah sifatnya opsional karena bisa dilepas. Jadi sobat bidler bisa menggunakan rail mounting yang ada di bagian chamber jika dirasa teleskop yang digunakan ini terlalu tinggi ataupun sebaliknya. Dan untuk chamber dari senapan angin ini ternyata sudah support magazine. Adapun magazine bawaan dari senapan angin ini adalah 14 round. Dan sobat bidler juga bisa menggunakan adaptor single shot untuk pengisian pelurunya. Dan tentunya ini sifatnya opsional ya sobat bidler. Sobat bidler bisa menggunakan magazine maupun adaptor single shot. Ini semua tergantung dan sesuai dengan keinginan sobat bidler. Dan kita lanjut ke bagian grendel dari senapan angin ini. Nah, untuk grendel dari senapan angin ini terbuat dari bahan dural dengan model set lever tarik samping dengan satu tarikan gear speed. Oke sobat bidler, masih di channel JMA Rifle bareng Anas di sini dan kita akan lanjut ke bagian di bawah chamber. Di sini sudah ada trigger atau picu. Nah, picu dari senapan angin ini terbuat dari bahan dural model matte. Dan trigger dari senapan angin ini juga bisa diatur kesensitifannya. Dan trigger senapan angin ini juga sudah menggunakan lock trigger atau pengunci trigger agar bisa lebih aman ketika senapan digunakan. Oke sobat bidler, kita lanjut ke bagian yang terakhir yaitu di bagian popor. Nah, untuk popor dari senapan angin ini full taktikal berbahan dural. Popornya juga terbagi menjadi dua, yaitu popor belakang dan juga hand grip. Yang pertama kita bahas adalah untuk popor di bagian belakang. Nah, untuk popor ini bisa dimaju mundurkan sesuai dengan keinginan sobat bidler. Caranya sobat bidler cukup menekan tuas yang ada di bawah ini. Kemudian tinggal dimajukan atau dimundurkan sesuai dengan keinginan sobat bidler. Kemudian kita lanjut ke bagian popor yang selanjutnya yaitu di bagian hand grip. Nah, untuk hand grip sendiri ini sudah didesain sedemikian rupa sehingga bisa memberikan kenyamanan sobat bidler saat ingin menembak. Oke sobat bidler, setelah melihat spesifikasi dari senapan angin ini, tadi juga sempat saya melakukan pengukuran untuk jenis senapan angin ini. Dan untuk jenis panjang senapan angin ini tanpa menggunakan aksesoris yang lain memiliki panjang 100 cm atau 1 meter. Oke sobat bidler, masih di channel JMA Rifle bareng Anas di sini. Dan tentunya tadi kita sudah melihat spesifikasi dari senapan angin ini dan sekarang kita akan membahas harga dari senapan angin ini. Kira-kira berapa sih harga yang kita keluarkan untuk mendapatkan senapan angin ini? Karena memang di awal tadi dijelaskan bahwa untuk pembelian senapan angin ini sedikit merogoh konseng yang agak banyak. Dan ternyata oleh tim JMA Rifle senapan angin ini dibanderol seharga 6 juta rupiah. Dan dengan harga yang sudah Anas sebutkan jadi, sobat bidler juga bisa mendapatkan kelengkapan standar seperti peredam, tali sandang, mimis tes, gantungan mimis, adapter single shot ataupun magazine, STKS dan juga tas untuk senapan angin ini. Dan untuk pemesanan senapan angin ini sobat bidler bisa menghubungi nomor kontak tim yang sudah kita cantumkan di kolom deskripsi atau juga bisa melalui marketplace Tokopedia. Dan yang sekarang yang terbaru kalian juga bisa melakukan sistem COD dengan ketentuan dan juga syarat yang berlaku. Oke sobat bidler, itulah tadi video review dari senapan angin PCP Ghost Warrior dan semoga video tadi bisa menambah pengetahuan dan juga minat sobat bidler untuk bisa mendapatkan senapan angin Ghost Warrior ini. Dan tentunya jika semisal dalam penjelasan ini masih banyak yang sobat bidler bingungkan, sobat bidler bisa komentar di kolom komentar dengan komentar yang positif. Karena komentar yang positif ini bisa memberikan kita untuk bisa menjadi lebih baik ke depannya. Dan tentunya di sini Anas mengucapkan terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton video ini dari awal hingga akhir. Dan buat kalian yang belum gabung, sekali lagi Anas ingatkan kalian bisa gabung dengan cara subscribe, share, like, dan juga komen video-video yang ada di channel JMA Rifle. Tentunya jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel JMA Rifle. Dan tentunya saatnya Anas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.